Pemirsa, muktamar Partai Persatuan Pembangunan memanas. Dua kubu saling klaim kemenangan. Banyak pihak menilai jika perpecahan P3 terus berlanjut, diyakini langkah P3 akan kembali gagal ke parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Sangat disayangkan, tingkah kader P3 yang memiliki impian lolos ke parlemen tidak bersatu. Mereka justru terpecah belah. Aksi saling lempar kursi hingga adu jotos demi perebutan kursi ketua umum dan arah partai 5 tahun ke depan mencoreng muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan. Dalam muktamar ke-10 P3 di Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 menghadirkan dinamika sengit. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat ketua umum, antara lain Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Mardiono mengumumkan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 untuk menyelamatkan jalannya P3 yang dinilai berada dalam situasi darurat. 80%, ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada para ketua wilayah, para pengurus harian PH, ya, kemudian juga kepada ketua SC dan SC yang sudah menyelenggarakan muktamar ini dengan sesungguhnya baik, tapi karena dicederai ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi keriuhan-keriuhan itu. Usai Mardiono mengklaim kemenangan secara aklamasi, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim hal yang sama, terpilih secara aklamasi. Klaim aklamasi dari Mardiono menuai penolakan keras dari Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi. Menegaskan muktamar P3 ke-10 2025 telah usai dan telah terpilih Haji Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah P3 seluruh Indonesia. Rakyat sebagai pemilik suara sulit memberikan kepercayaan kepada partai yang masih dihinggapi dualisme kepemimpinan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan P3 tidak belajar dari kesalahan masa lampau. Penurunan suara hingga tidak lolos dari PT, seharusnya semua elit partai itu merasa perlunya ada persatuan nasional untuk bisa mengembalikan partai ini ke Senayan. Terjadi justru perpecahan antara elit mereka. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa P3 tidak belajar dari kesalahan. Mardiono sudah diberikan kesempatan menjadi orang nomor 1 di partai, tetapi akhirnya P3 gagal untuk lolos ke Senayan di masa kepemimpinan beliau. Tetapi lagi-lagi ada persoalan formal yang membuat Agus Suparmanto yang kita tahu mantan politisi PKB itu tidak bisa serta-merta menjadi orang nomor 1 P3. Dan ini yang menjadi titik pangkal perselisihan di internal partai. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya akan memverifikasi data dari kedua belah pihak sebelum menentukan sikap dari pemerintah. Kita lihat semuanya karena kedua-duanya belum ada yang baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, ya. Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan lakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Jika perpecahan P3 terus berlanjut, diyakini langkah P3 akan kembali gagal ke parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Seharusnya partai berbasis Islam itu menjadi contoh persatuan bagi parpol lain, sesuai dengan akronim dari P3 itu sendiri, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.